Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 4, tema 1, subtema 2, kebersamaan dan keberagaman, di halaman 83 sampai dengan 85. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3, lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Pahamilah teks berikut dan diskusikan isinya dengan temanmu. Judulnya Belajar dari Cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga akan beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal, saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam, Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita, aku juga mau bercerita Pak. Boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh Lani, ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat makanan spesial menjelang hari raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Nah, ada pertanyaan ya adik-adik. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah perbedaan yang dimiliki 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Karina akan menjawab di sebelah sini ya adik-adik. Yang nomor 1 jawabannya adalah tidak ya. Perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan tidak menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama. Dengan perbedaan yang ada, justru ke-6 sekawan ini dapat saling melengkapi dan saling belajar.
Seperti tadi ya, dari cerita tadi, masing-masing akhirnya jadi tahu ternyata di hari raya masing-masing agama apa sih ritualnya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda agama. Kemudian yang nomor 3, ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui dan bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut ya. Aku memiliki teman yang berbeda agama, namanya Ani dan dia beragama Kristen. Kami sering bermain bersama, misalnya setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Pada sore hari, Ani selalu menungguku sholat asar terlebih dahulu sebelum bermain bersama. Kemudian selesai bermain sebelum waktu sholat maghrib. Begitu juga saat Ani beribadah ke gereja pada hari Minggu. Aku akan menunggunya selesai beribadah sebelum mengajaknya bermain. Ya, jadi saling menghormati dan menghargai adik-adik ya, karena kita harus patuh terhadap peraturan atau aturan-aturan agama masing-masing. Contohnya kalau di Islam sholat 5 waktu, jadi ketika mau main harus sholat dulu. Nah, untuk jawaban nomor 3, nanti bisa disesuaikan dengan keadaan adik-adik ya. Boleh diganti kalimatnya dengan kalimat adik-adik sendiri. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!